Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 memberi dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Apa saja dampaknya? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Berikut ini dampak yang ditimbulkan setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Pertama, sejak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, timbul kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Kedua, peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 berpengaruh sangat besar terhadap organisasi pergerakan. Di antaranya organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda, semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. 4. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Baiklah anak-anak kelas 5, pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, turut diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Sekarang, coba kalian nyanyikan lagu tersebut dengan penuh hikmat. Anak-anak kelas 5, lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan dengan nada Do sama dengan G dengan birama 4/4. Fon Bravuva artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan semangat bergelora. Lagu Indonesia Raya mencerminkan nilai-nilai persatuan di dalamnya, karena lagu Indonesia Raya dinyanyikan pertama kali pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana dalam ikrar Sumpah Pemuda timbul kebulatan tekad untuk bersatu dan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada, serta didukung oleh berbagai kelompok atau organisasi kedaerahan yang bersatu. Baiklah anak-anak kelas 5, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa perubahan wujud benda, di antaranya membeku, mencair, dan menguap. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan mempelajari perubahan wujud benda, yaitu mengembun, menyublim, dan mengkristal. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari antara lain, terbentuknya embun di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Pengembunan tersebut terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan, seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Kemudian,
adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Contoh peristiwa menyublim dalam kehidupan sehari-hari antara lain, kapur barus yang diletakkan di lemari lama-kelamaan akan habis. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari antara lain, proses terbentuknya salju, dan pada pembuatan es kering. Baiklah anak-anak kelas 5, untuk lebih memahami perubahan wujud benda, coba perhatikan diagram perubahan wujud benda berikut ini. Dari diagram tersebut, kita dapat mengetahui perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut mencair. Kemudian, perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas disebut menguap, dan perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Kemudian, perubahan wujud benda dari padat menjadi gas disebut menyublim, sedangkan perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Tanda panah merah berarti perubahan wujud benda menyerap atau membutuhkan kalor. Sedangkan tanda panah biru berarti perubahan wujud tersebut melepaskan kalor. Jadi, mencair, menguap, dan menyublim merupakan perubahan wujud benda yang menyerap atau membutuhkan kalor. Sedangkan membeku, mengembun, dan mengkristal merupakan perubahan wujud benda yang melepaskan kalor. Baiklah anak-anak kelas 5, dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah, khususnya peristiwa Sumpah Pemuda, banyak pelajaran yang kita petik. Kita menjadi tahu bahwa persatuan dan kesatuan memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai perlawanan yang bersifat kedaerahan selalu saja gagal dalam mengusir penjajah. Bangsa kita pun mudah diadu domba. Dengan demikian, tepat kiranya pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan dengan membina kerukunan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pola hidup gotong royong juga harus senantiasa dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya pembelajaran 6. Masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria. Kaum perempuan pun turut berperan dan memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Apa saja peran kaum perempuan dalam usaha pergerakan nasional? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali. Pertama, Kongres Perempuan Indonesia 1 di Yogyakarta tanggal 22 Agustus tahun 1928. Kedua, Kongres Perempuan Indonesia 2 di Jakarta tanggal 20 sampai 24 Juli tahun 1935. Ketiga, Kongres Perempuan Indonesia 3 di Bandung pada tanggal 23 sampai 28 Juli tahun 1938. Kongres Perempuan Indonesia 1 di Yogyakarta. Kongres ini diikuti berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyatin. Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres itu juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia, serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember tahun 1929, PPI mengadakan kongres di Jakarta dan mengubah nama PPI menjadi PPII, Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta.
Kongres Perempuan Indonesia II dipimpin oleh Nyonya Sri Mangunsarkoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung. Kongres Perempuan Indonesia III dipimpin oleh Nyonya Emma Puradireja membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfa dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Baiklah anak-anak kelas 5, dari uraian tersebut, mari kita coba menjawab beberapa soal berikut ini. 1. Kapan Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Kongres Perempuan Indonesia I berlangsung 22 Agustus tahun 1928. Kongres Perempuan Indonesia II berlangsung 20-24 Juli tahun 1935. Kongres Perempuan Indonesia III berlangsung 23-28 Juli tahun 1938. 2. Di manakah Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta, Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta, dan Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung. 3. Siapakah peserta Kongres Perempuan Indonesia? Kongres Perempuan Indonesia diikuti wakil berbagai organisasi wanita. 4. Apakah hasil Kongres Perempuan Indonesia I? Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perserikatan di antara perkumpulan wanita. 5. Apakah hasil Kongres Perempuan Indonesia II? Kongres Perempuan Indonesia II membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. 6. Apakah hasil Kongres Perempuan Indonesia III? Dalam Kongres Perempuan Indonesia III disetujui rancangan undang-undang tentang perkawinan modern dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Baiklah anak-anak kelas 5, kegiatan yang dilakukan para perempuan Indonesia pada masa pergerakan dan kebangkitan nasional merupakan salah satu bentuk perwujudan cinta tanah air. Sekarang, ayo tumbuhkan kesadaran dalam diri untuk cinta tanah air dengan menyanyikan lagu Tanah Airku. Lagu Tanah Airku dinyanyikan dengan nada do sama dengan bass dengan birama 4/4 menggunakan tempo larghetto. Artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan lambat tetapi lebih cepat daripada largo. Lagu Tanah Airku mencerminkan nilai-nilai cinta tanah air. Misalnya pada lirik biarpun saya pergi jauh tidak akan hilang dari kalbu. Ini menunjukkan walaupun warga negara Indonesia pergi jauh dari Indonesia atau keluar negeri, ia akan tetap teringat Indonesia. Juga pada kata-kata tanahku yang kucinta, engkau kuhargai, menunjukkan kecintaan dan penghargaan yang besar terhadap Indonesia. Baiklah anak-anak kelas 5, mencintai tanah air merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Berikut ini cara yang dapat kamu lakukan dalam mencintai tanah air. Pertama, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, merawat dan memelihara fasilitas umum, mematuhi peraturan yang ada, dan menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak kelas 5, kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa.
Bahkan kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Berikut ini upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Pertama, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah. Kemudian secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakan. Pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Dan senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harap semoga kalian mengerti. Ingat pesan Bapak 3M, menggunakan masker saat di luar rumah, mencuci tangan setelah bepergian, dan menjaga jarak di dalam keramaian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.